Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah pelajaran hidup untuk kita ibu-ibu. Insya Allah dengan memakai konsep seperti itu, kita bisa selamat di dunia dan akhirnya kita insya Allah pasti selamat di akhirat. Itu ada 3 poin. Itu harus ibu resapi ke dalam hati. Yang pertama, tancapkan akhirat di dalam hatimu. Itu resep yang pertama. Tancapkan akhirat di dalam hatimu. Yang kedua, letakkan dunia di telapak tanganmu. Nanti yang mau jelaskan ya. Yang ketiga, hiaskan pelupuk matamu dengan kematian. Jadi 3 poin tadi Bu, kalau ibu selalu ingat, insya Allah husnul khotimah. Bahkan model itu Bu, tancapkan akhirat di dalam hatimu, artinya apapun yang akan kita lakukan, apapun yang akan kita ucapkan, apapun yang akan kita ikhtiarkan, orientasinya adalah akhirat. Jadi kita saring Bu, apa yang akan kita buat, apa yang akan kita ucapkan, apa yang kita pikirkan. Bahkan yang kita pikirkan, yang berbisik di dalam hati, orientasinya harus akhirat. Karena Allah itu maha teliti. Apapun bisikan di dalam hati waktu diteliti oleh Allah dan dihisap oleh Allah. Jadi dengan begitu, ibu bisa selamat dari segala perbuatan yang bermaksiat kepada Allah. Itu cie baru nabu, hujamkan, hantamkan, cengkramkan akhirat di dalam hatimu. Yang kedua, letakkan dunia di telapak tanganmu. Artinya apa itu? Apapun yang ingin ibu wujudkan, mimpi-mimpi, segala mimpi, harapan-harapan, perbaikan untuk anak-anak, ekonomi, segala macam, ingin itu, apapun yang ingin ibu wujudkan, letakkan itu di telapak tangan ibu. Artinya, ibu pasrah kepada Allah, sehabis-habis berusaha, apapun hasilnya, itu yang terbaik dan itu harus diterima. Bismillahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku redha ya Allah apapun yang kau timpakan karenku. Ada yang sabananya ingin model iko ya Allah. Ada yang ingin anak-anak dan sadonyo bakarajo di tempat yang layak, bisa hidupnya nyaman. Ada yang ingin anak dan soleh sadonya ya Allah. Ada yang ingin suami dan sayang kadang ya Allah. Lakukan semampu kita Bu. Tapi jika itu tidak terwujud, itu yang terbaik untuk Allah. Nah, itu namanya dunia, letakkan di telapak tanganmu. Tidak stres waduh, tidak panik awak dong. Ridho awak ya segala ketetapan Allah. Anak dia nalah laki yang bisa bikinnya lu beranak. Wah, udah beranak, paman dua kau ya. Baiklah berubah kau lagi berdiri. Itu ucapan orang-orang yang tidak beriman kepada takdir yang diberikan Allah. Itu dunia letakkan di telapak tangan. Yang ketiga, hiaskan pelupuk matamu dengan kematian. Artinya, apapun yang cari di duniaku, keindahannya, terpesona akan mencari pakaian yang indah, perhiasan yang indah, tempat-tempat wisata yang indah, mencari kawan-kawan yang rami, bagalak-galak, anak cucu, harta benda, segala macam, indah sadonya kan? Kok itiak babari pulang patang, tangguhnya banyak, segala macam indah. Yang jawi, yang sehat-sehat, padi yang tumbuh subur, indah. Tapi ingat, hadirkan kematian di pelupuk matamu. Artinya segala keindahan itu pasti akan ditinggalkan suatu saat. Kalau enggak den nama meninggalnya, inyo nama meninggal. Jadi hadirkan perasaan itu. Dengan begitu tidak timbul rasa serakah, tidak timbul rasa sombong, jauh dari segala rasa egois. Jadi 3 kunci itu. Nah, untuk mendapatkan 3 poin tadi, baca bisa mencengkramkan dunia ke dalam hati, bisa meletakkan dunia di telapak tangan, dan bisa menghiasi mata dengan kematian.
Baca rohnya bu, ikut tuntunan Allah. Kodis dalam surat Al-Kahfi di sebahagiannya di ayat berapa pun tak jalih angkor ni. Ibu kita simakkan saja. Firman Allah di dalam surat Al-Kahfi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hantamkan dengan telinga kalbu ibu. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Maka Allah di situ bu, wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina, dan janganlah engkau dekati, jangan engkau pergauli, jangan engkau ajak berkawan, jangan engkau ajak duduk orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami. Itu kata Allah. Jadi jangan duduk jo orang yang hatinya lah dan lalaikan dari mengingat dan kata Allah. Ini habis dengan urusan dunianya. Terus sambungannya, wattaba'a hawahu, dan dia menuruti hawa nafsunya, menuruti keinginannya. Wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta, dan sungguh mereka melampaui batas. Jadi jangan orang-orang seperti itu, aduh bu, orang yang telah dilalaikan oleh Allah dari mengingat Allah. Arti lalai seperti apa? Lah tiba waktu sholat, ini masih duduk ngerumpi. Tinggalkan orang seperti itu. Waktu sholat masuk, Allah sudah memanggil, tinggalnya. Seasik apapun cerita awak, tinggalkan. Meskipun tanggung kerja awak di sawah, sedang bersiang, sedang bertanam, sedang hangat, tinggalkan. Mencuki ada mama dia cangkeh, mencuki pinang, tinggalkan itu. Ya bu? Terus wattaba'a hawahu, dan orang itu mengikuti keinginannya, hawa nafsunya. Jadi cari bu nilai masing-masing. Dan bakawan jo sianu ku model kurang ya. Yo gadang hati, yo bagadang hati. Inyo sadih, yo sabana sadih. Larutnya kasadonyo, bahagianya larut dengan bahagianya, sedih larutnya jo kesedihannya. Berarti dia tidak bisa menguasai dirinya. Jangan orang-orang seperti itu bu. Wattaba'a hawahu, yang mengikuti hawa nafsunya, keinginannya. Yo ingin berjalan-jalan, yo berjalan-jalan tarui saja. Sebentar tiba si kocak, berjalan tarui. Lupa kalau perjalanan hidupnya akan mengantarkannya kepada alam kubur. Itu kau harus mengaji tarui, harus mainek tarui. Kalau tidak lupa. Yang mengikuti hawa nafsunya, jangan orang-orang seperti itu bu. Tidak bisanya mengendalikan amarahnya, tidak bisanya mengendalikan keponya. Kau hati-hati dalam pergaulan bu. Kepo wak urusan orang lain, kepo wak urusan tetangga, kepoin diri wak surang bu, kenali diri wak surang. Yo lagi bisa baca itu ada belum tentu le gitu. Jangan mencari-cari kekurangan orang lain, jangan mencari-cari kelemahan orang lain. Cari kelebihan orang lain, cari kelemahan orang. Jadi orang-orang yang seperti itu melampaui batas, dan orang-orang seperti itu tidak akan diberikan furqan oleh Allah. Apa itu furqan? Apa furqan? Furqan itu adalah pembeda antara yang baik dengan yang benar, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Jadi di sebuah seninya ada beberapa matang sawah ledo. Lah jale salah kerajaannya nya merasa benar juga. Urang jangan salah dinya. Dak nyeberikan dia Allah kemampuan untuk memfilter, dak nyeberikan dia Allah kemampuan untuk membedakan. Lah jale nya batanggang kan ya kanin, batandang nya kan ya kanin benar jana. Bajalan sekerajaannya taruh benar juga na. Hiburan bu bilo jo lai teragua seke. Boleh hiburan. Dunia ku main-main senda gurau. Jangan lupa bu hidup ke mati. Jadi kalau orang yang terlalai oleh dunia, berarti nya tidak mampu melihat kematian di pelupuk matanya. Dia menganggapnya masih sehat, masih muda, terago pikir hado, terago waktu hado. Bajalan silahkan berjalan. Allah pun dalam surah Al-Kahfi ada menyuruh supaya berjalan. Berjalanlah. Carilah keindahan dunia kau. Cari kebesaran dan. Tapi berjalan dengan apa? Berjalan awak dengan iman. Alhamdulillah ya Allah, luas dunia engkau ternyata.
Apalagi di dalam perjalanan mencari keindahan. Aduh, kece Ustazah Halimah Al-Idrus, usahakan setiap mencari keindahan ibu-ibu saja. Memakai ibu di situ, La ilaha illallah. Jadi seluruh makhluk Allah yang mendengar, kalau di tepi laut misalnya air, ombak, lalu ikan-ikan di dalam tuh mendengarnya itu, nantinya akan bersaksi di hadapan Allah. Nah, berjalan-jalan seperti itu, Bu, yang makin memperkuat iman. Ndak hilang-hilang suntuk dah. Berjalan-jalan tuh ndak hilang suntuk dah. Nah, hilang suntuk apa, Bu? Al-Quran. Al-Quran yang hilang suntuk. Kalau berjalan-jalan tuh hablum minan nas. Hubungan baik awak sesama manusia, kunjung berkunjung, silaturahmi, memperkuat ukhuwah Islamiyah, itu berjalan-jalan melihat kebesaran Allah. Jadi perjalanan awak tidak sekedar hahaha Bu ya, bekola panek pulang tiba di rumah bakar ruah, sholat lah tinggal, mengaji tidak pernah. Nanti ibu akan menyesal. Di saat telah dicabut nyawa oleh malaikat maut, di situ timbul penyesalan. Tidak ada orang surang lahir yang menolong awak, Bu. Tidak ada orang yang mampu menahan begitu roh itu dicabut. Tidak ada, oh bekola, ini kok anaknya ketik baru bekola, masih banyak tugasnya baru. Lalu nado anaknya lepeh surang lah je lagi sabuk. Tidak bisa. Oh bekola, ada anak dan sedang model likoha, dan sedang maupun cucu segala macam. Ada nak lumba cucu dan lumba menantu le. Tidak bisa. Jadi hadirkan rasa itu, Bu. Itu yang namanya hiaskan pelupuk matamu dengan kematian. Itu cukup menjadi nasihat ya, Pak. Bu. Jadi hati-hati Ibu memilih kawan. Pilih kawan yang benar-benar akan menyelamatkan Ibu. Jangan hanya kawan sekadar hahaha. Hahaha itu di dunia, Bu. Habis nanti semua, terputus segala kenikmatan dunia. Kini kita pelajari semacam ilmu hikayat ya. Belajar kita Wak bakaco di Mungko Camin. Bakaco Ibu di Mungko Camin, ma yang banyak nampak di Ibu atau yang tidak nampak? Taga Ibu di Mungko Camin, umon nepi taga Mungko Camin. Camin panjang dari atas sampai bawah. Nampak di nepi sadonya kan? Nampak. Nampak sadonya kalau bakaco nak? Nampak sadonya. Kini mana banyak yang nampak di Ibu atau yang tidak tampak? Banyak yang nampak. Berarti kau perlu kita pelajari seketek. Bu tadi lo belajar rupanya benar. Kece Ustaz tadi taga Ibu di Mungko Kaco, Ibu caliak. Bara persentasenya banyak yang nampak di caliak atau yang tidak nampak. Ternyata Ibu lebih banyak yang tidak tampak daripada yang tampak. Padahal walau taga dari ujung rambut sampai ujung kaki nampak sadonya kan? Tapi lebih banyak yang tidak tampak. Pernah Ibu mencari pikiran Ibu? Mencari otak pernah? Pernah Ibu mencari hati Ibu? Mencari jantung, aliran darah, usus segala macam pernah nampak di kaca taga? Tidak. Tidak nampak. Begitu pula awak mencari orang lain, Bu. Jangan kita mudah menilai orang. Langsung saya tu, oh itu tu pajak kependuang, tu tak kadapik apa boleh tu. Indak kadapik apa tu? Indak kadapik hidayah. Kamati sasik pajak tu. Itu tidak boleh kita menjastir orang. Belum tentu dah, Bu. Entah di tengah malamnya menangis membaca Al-Quran pakai. Menangisnya meminta ampun. Bila bergaulnya jawabnya bergalak-galak. Tapi hatinya tetap terikat dengan Allah. Kau tidak tahu hati orang kan? Tidak tahu. Jadi jangan mudah kita menilai. Allah lebih mencintai orang pendosa yang bertobat daripada orang soleh yang merasa paling benar. Itu hati-hati di situ. Jika iblis tidak bisa menyesatkan kita kepada keburukan, maka ketahuilah ibu-ibu, iblis akan membisikkan ke dalam hati kita kalau kitalah yang paling baik, kitalah yang paling benar, orang lain salah saudara. Di cara itu diingat ibu-ibu, pilih kawan yang akan menghantarkan ibu ke surga Allah. Manusia Bu tidak luput dari segala khilaf, salah, tidak ada yang sempurna. Itu harus disadari.
tapi ada kebaikan dari kawan. Misalnya ada cie jadi nilai ada 10 penilaian pamo diri Dewi. Ya Dewi ada 10 penilaian. Dan ada narancak cie lah ada. Tapi ada cie. Cie itu dia jangan buruk tadi kata pakai cie kau orang. Oh si Dewi itu dia tuh. Sementara nang buruk nang eloknya ndak ada. Sungguh rugilah wak begitu. Jadi kaji diri wak masing-masing terus ibu. Kaji diri wak taruh lah bara kolah bekal dena andaikan kini tibo to menjapui dena alah kolah den bungkui nasi tadi lah kolah den susun baju-baju tadi lah kolah cukui pakaiannya jilbabnya le kolah dole serupo sadonya kan itu tanyakan bu. Bayo ke Jakarta agak 3 hari agak seminggu akalah sibuk mencari pasangan baju jilbab sepatu tas segala macam lah kolah cukui tibo se beko telepon wah berangkat lai bisa berangkat sekali ko indak. Kalau indak siapkan untuk dunia kita nio bapayah-payah bahkan jam 2 siang aja ku dibek sambal calu dibungkui nasi segala macam aku nak terlembek untuk dunia kita mau bersusah payah tapi untuk kematian lai disiapkan. Itu pertanyaan tadi. Seberapa besarkah persiapan kita itu sesuai juga kemampuan kita. Ini Bu, Allah tidak memaksakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sungguh Allah tidak membebankan sesuatu kepada hamba-hambanya melebihi batas kemampuannya. Jadi misalnya kalau orang tuanya rajin tahajud, awak tidak bisa seperti orang ya udah apa yang awak bisa. Orang tuanya tahajud witir sampai subuh sejago jam 2 subuh seberhentinya. Awak tidak bisa dia tak usah. Bisa dia pada 2 rakaat udah. Tidak ada pemaksaan dah. Oh orangnya membaca surat serikatnya membaca surat dalam sholat tu. Awak tidak bisa. Indah. Kalau indah awak bisa. Qul huwallahu ahad. Ya udah baca itu. Anggap itu sudah dibaca taruh. Inna atainakal kautsar fashalli rabbika wanhar inna sani'aka wal abtar. Meskipun itu sudah dibaca taruh. Lakukan semampu Allah tidak membebani, tapi Allah melihat niatmu. Lah, niat untuk berubah. Lah, awak ndak mudul sih kalau ibu karena ibu ya. Awak ndak mudul. Harilah sanjo. Kok tiba di kami, lain sanjo benar. Tapi lu tahu dong matahari padam seorang-seorang berbeda. Ya Bu, ada orang la matahari la sanjo hari baru taban matahari. Ada orang yang masih tengah hari baru lah taban matahari. Dipersiapkan bekal Bu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.